Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini kita ada di dalam ibadah kudus Tuhan di hari Minggu 17 Maret hari ini tahun 2024. Kita bersama-sama masuk di dalam mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat pertama hingga ayat yang ke-18. Bunyi firman Tuhan demikian. Persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk selamanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Yang demikian bagian firman Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih, yang kita bacakan tadi di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 1 hingga 18. Dan tema kita hari ini adalah persembahan. Saudaraku yang terkasih, di dalam surat Ibrani pasal 10 ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh rasul yang mengerti hukum Taurat dan dapat dipastikan bahwa rasul yang mengerti hukum Taurat begitu kuat adalah Rasul Paulus. Ya, tentunya kalau kita memperhatikan kesaksian
Rasul Paulus di dalam surat Galatia pasal 1 ayat 12. Saya akan membacakannya sehingga kita melihat bagaimana Rasul Paulus ini begitu kuat mengerti akan hukum Taurat. Ya, saya akan bacakan dalam kitab Galatia pasal yang pertama ayat 12, bunyinya demikian. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya dari penyataan Yesus Kristus. Sebab ayat 13 seterusnya, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ayat 14. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Nah, ini saudara, bagian kesaksian Rasul Paulus begitu dia lebih mengerti, dia lebih kuat memahami Taurat daripada teman-teman sebayanya dia. Jadi kita memperhatikan saudara-saudara, ini surat Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Nah, saudara, di dalam tema kita tentang persembahan, tentunya kita akan melihat bahwa kehidupan manusia di dunia ini, dalam hubungan manusia dengan Allah, sudah tidak bisa dipulihkan melalui cara yang lain. Karena dosa yang dilakukan oleh manusia ketika manusia pertama ada di bumi ini, maka sebuah solusi di dalam pemulihan relasi manusia dengan Allah, dengan Tuhan, hanya melalui persembahan. Tidak ada jalur lain, saudara-saudara. Jadi persembahan adalah satu-satunya solusi yang Allah sediakan, Tuhan sediakan bagi manusia, agar manusia mendapatkan pengampunan dari dosa yang ia lakukan. Nah, itulah persembahan, saudara-saudara. Jadi kita mau melihat sejak awal ketika Tuhan mulai menyatakan diri kepada manusia, khususnya melalui orang Israel, di mana di situ Tuhan mulai selalu memperhatikan persembahan sebagai media utama di dalam dia hadir di tengah-tengah umat manusia. Kita mau melihat ketika Abraham, ketika Habel, ya, zaman mula-mula ketika Adam mulai berdosa, Habel membawa korban persembahan. Dia membawa hasil dari ternaknya. Ya, kita memperhatikan itu untuk pemulihan. Kemudian ketika Allah memanggil Abraham, Abraham membawa juga korban persembahan. Salah satunya dia ingin mempersembahkan Ishak, tetapi dirubah menjadi Tuhan menyediakan seekor domba. Kemudian Yakub ketika dia bertemu Tuhan di Betel, dia mempersembahkan korban juga kepada Tuhan. Dan seterusnya, ini kita melihat bahwa korban adalah sebuah alat satu-satunya komunikasi Allah dengan manusia. Allah hadir di tengah kehidupan umatnya manusia. Dan sampai kepada Musa, bagaimana Allah memberikan hukum Taurat, bahwa peraturan-peraturan di dalam umat beribadah adalah mereka harus membawa korban penghapus dosa. Salah satunya adalah dengan membawa lembu atau domba atau burung merpati. Ya, semua binatang-binatang ini adalah sarana yang ditentukan oleh hukum Taurat. Ya, ini sebuah sarana untuk katakan memulihkan hubungan dengan Tuhan. Maka itu disebut beribadah. Jadi kita melihat persembahan ini yang menjadi solusi komunikasi. Maka ketika
semua perjalanan sejarah kerajaan Allah ini sampai kepada puncaknya ialah ketika Yesus Kristus hadir ke bumi. Ketika Yesus mati di kayu salib, itu adalah perbuatan persembahan yang dipakai oleh Allah, di mana Allah menggantikan semua persembahan-persembahan yang telah ditentukan Allah kepada umatnya melalui Taurat, yaitu di mana lembu maupun domba maupun kambing maupun merpati itu sebagai persembahan yang digunakan untuk mendapatkan pengampunan dosa, digantikan oleh Tuhan, dialihkan. Artinya apa? Itu tidak dipakai lagi ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, saudara. Inilah sebuah pernyataan firman Tuhan Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen mula-mula sampai kepada saat ini. Kita mau mengerti bahwa persembahan itu sudah disediakan oleh Allah. Allah yang menyediakan persembahan supaya persembahan itu berkualitas dan hanya sekali untuk selama-lamanya. Di dalam bacaan yang kita sudah baca, dikatakan bahwa persembahan yang ditentukan oleh Taurat yang juga semua diberikan oleh Allah Tuhan kepada umatnya, itu dikerjakan oleh para imam setiap tahun dikerjakan berulang-ulang. Tetapi dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh imam itu tidak dapat menghapuskan dosa-dosa umat Israel. Saudara, jadi kita melihat kalau persembahan yang dipakai adalah lembu, domba, dan merpati tidak dapat mengampuni dosa manusia, betapa rugi manusia di dalam membangun komunikasi dengan Tuhan. Sudah disembelih beratus-ratus ekor, ya, dan setiap keluarga harus menyembelih 1 ekor lembu. Bayangkan kalau ada berapa ratus ribu keluarga di sekitar umat Israel, berapa ratus ribu korban yang harus disembelih. Tetapi tidak berguna di dalam menghapuskan dosa mereka, saudara-saudara. Itu sebuah pernyataan terakhir yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, bahwa apa yang dilakukan oleh umat Israel, orang-orang Yahudi ini, yang di dalam menghadap Tuhan membawa kurbannya mereka, yaitu sapi, lembu maupun domba ataupun burung merpati, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menerimanya, atau bahkan Tuhan menolaknya, saudara-saudara. Dan apa yang mereka harapkan untuk mendapatkan pengampunan dosa tidak ditemui. Apa akibatnya, saudara? Akibatnya mereka tetap ada di dalam sebuah duka cita, sebuah nasib yang tidak ada damai sejahtera. Ini akibat, saudara. Dan apa yang kita sudah perhatikan, kita memperhatikan selama perjalanan hukum-hukum Taurat di tengah-tengah orang Yahudi, di mana mereka menggunakan hukum Taurat ini sebagai landasan yang kuat untuk menghadap Tuhan. Tetapi Tuhan menolaknya, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Tentunya Tuhan juga menolak umatnya, tidak menerima mereka. Kalau kita melihat baca kitab Hosea tadi, kitab Hosea berkata Tuhan menolak Israel sebagai umatnya. Lo Ami, kamu bukanlah umatku. Saudara, karena dosa dan dosa yang mereka lakukan, Tuhan melihatnya sudah melampaui batas. Dan persembahan yang mereka bawa untuk menghapus dosa sudah Tuhan tidak ingin menerimanya lagi. Nah, karena mereka melakukannya berulang-ulang. Hari ini membawa korban persembahan, nanti bulan berikutnya, tahun berikutnya berbuat dosa yang melebihi dosa yang tahun kemarin. Tuhan cuma ini, saudara,
Tuhan menetapkan suatu masa di mana model persembahan yang dari binatang ini harus diganti dari yang lebih tinggi, ialah tubuh Yesus Kristus. Kita di dalam merayakan Paskah hari ini, dalam memasuki minggu-minggu Paskah, minggu depan, kurang lebih beberapa hari ke depan, 10 hari ke depan, kita akan masuk dalam suasana Paskah. Sebagaimana orang Yahudi saat ini juga merayakan Paskah, model yang mereka lakukan Paskah adalah sesuai dengan Taurat. Tapi yang kita lakukan umat Kristen adalah Paskah di mana Yesus Kristus mati di kayu salib. Nah, jadi kita melihat ada dua versi sesungguhnya persembahan dalam Alkitab. Yang disebutkan di sini bahwa persembahan model pertama yang dikatakan yang dilakukan oleh orang Israel pada era Taurat, mereka mempersembahkan binatang, korban binatang, lembu, domba, dan merpati. Namun dalam fase yang kedua yang dilakukan oleh orang Kristen, di mana Kristus Yesus sebagai korbannya di kayu salib, itu yang ditetapkan Allah, yang dipilih dan digunakan oleh Allah untuk menghapuskan dosa manusia. Itulah sebabnya siapa yang menerima Kristus, mereka yang mendapatkan pengampunan dosa. Allah berkenan menerima korban penghapus dosa melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mati sekali untuk selama-lamanya, maka dosa yang Yesus ampunkan atas manusia pun sekali untuk selama-lamanya. Ini disebut, kalau kita ada dalam dimensi waktu, dimensi kairologi, sekali untuk selama-lamanya. Kalau kita melihat Taurat berarti kronologi, yaitu setiap tahun berulang-ulang dilakukan. Nah, ini berbeda, saudara-saudara. Maka kita melihat ketika kita ada di dimensi waktu, maka Tuhan mau mengampuni model, atau Tuhan memakai model pengampunan dosa sekali untuk selama-lamanya. Ini di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara. Maka saudaraku yang terkasih, kita melihat ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menetapkan persembahan yang benar, yaitu dalam Yesus Kristus, maka model yang lain Tuhan tidak terima. Persembahan-persembahan yang dilakukan manusia, yang kita lihat masih sekarang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya, kita melihat itu Tuhan sudah tidak menerima, karena Yesus Kristus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Itulah korban yang benar. Nah, saudara, jadi kalau kita memperhatikan model korban, maka hari ini kita melihat bahwa korban yang ditentukan Allah adalah Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Itu adalah korban yang ditetapkan Allah, atau korban yang sejati, korban yang benar, di mana setiap orang yang menerima Yesus Kristus dosanya diampuni. Saudaraku yang terkasih, kita melihat pemandangan hidup di dunia ini, bagaimana keselamatan itu bisa kita dapatkan, yaitu hanya melalui satu cara, yaitu pengampunan dosa. Seseorang tidak bisa masuk surga kalau dosanya tidak diampuni. Nah, itulah sebabnya Tuhan Allah mempersiapkan korban yang benar. Yesus Kristus mati di kayu salib. Barang siapa percaya kepada Dia, menerima Yesus ini, mereka mendapatkan pengampunan dosa sekali untuk selama-lamanya. Inilah model keselamatan, saudara-saudara. Jadi keselamatan orang masuk surga, manusia siapapun dia, dari bangsa-bangsa manapun, bukan melalui Israel lagi. Jadi keselamatan masuk surga, Allah memilih manusia masuk surga tidak melalui bangsa Israel, tetapi melalui Yesus Kristus. Tidak melalui Taurat, tetapi melalui Injil. Yesus Kristus mati di kayu salib, itulah Injil yang datang dari surga. Injil yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang mau masuk ke dalam kerajaan surga, saudara. Jadi perhatikan, persembahan yang Allah tetapkan adalah hanya satu di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau saudara mau membawa persembahan kepada Allah yang mau mengampuni dosamu, terimalah Yesus.
Yesus itulah persembahan yang benar. Maka segala dosamu itu diampuni dan tidak diingat-ingat lagi oleh Tuhan. Ini perhatikan saudara-saudara. Maka pilihlah persembahan yang benar menghadap Allah yang akan menghukum setiap manusia karena dosanya. Engkau harus memilih persembahan yang benar. Terimalah Yesus Kristus dan beribadahlah kepada Dia. Itulah persembahan ibadah yang benar. Ini saudara-saudaraku yang terkasih. Mari kita memperhatikan bagaimana sifat daripada persembahan yang ada dalam bentuk binatang, ya, seperti selalu lembu dan domba dan burung merpati. Sifatnya adalah bayang-bayang. Kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke satu tadi dikatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Bayangan berarti tidak nyata. Jadi artinya tidak mendapatkan hasil. Apa yang saudara harapkan daripada pengampunan dosa melalui hukum Taurat tidak ada hasilnya. Maka itu adalah sifatnya adalah bayangan. Sedangkan kalau kita berharap pengampunan dosa melalui Injil, di mana Yesus Kristus sebagai korban yang benar, maka kita melihat itu adalah nyata. Kita melihat wujudnya. Kita memperhatikan ayat yang berikutnya. Ayat yang kedua dikatakan, sebab jika hal itu mungkin pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Ini saudara-saudara. Orang sudah tidak sadar ingat dosanya lagi. Di dalam Yesus Kristus, di situ kita mendapatkan akan pengampunan dosa yang nyata. Saudara, kalau kita memperhatikan apa yang disebut dalam pengampunan dosa melalui Yesus Kristus disebut berwujud, bukan bayang-bayang. Nah, itu kita akan memperhatikan itu di dalam apa yang kita sudah baca tadi di dalam ayatnya yang kedua tadi. Dan kita memperhatikan apa yang disebut manfaat. Hukum Taurat tentunya persembahan melalui korban binatang ini itu dikatakan tidak dapat menghapuskan dosa. Ayat 11 kita baca. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama, yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Di dalam teks Yunani dikatakan odepote dunantai perilein hamartias. Artinya tidak dapat mengampuni, tidak dapat mengampuni dosa. Ya, ini sudah jelas. Jadi kita manusia, kalau kita memperhatikan, masih ada orang yang mempraktekkan bagaimana mendapatkan pengampunan dosa melalui mempersembahkan korban ini. Tentunya itu sia-sia saudara-saudara. Jadi kita perhatikan apa yang Tuhan sudah tetapkan, berikan kepada kita perjanjiannya. Ialah percaya kepada Yesus Kristus. Di situ korban penghapusan dosa yang kamu dapatkan sudah nyata. Dan itu sekali untuk selamanya. Maka saudara, berdasarkan perjanjian ini, setiap orang yang mendapatkan pengampunan dosa layak masuk surga. Setiap orang yang mendapatkan pengampunan dosa dari Allah melalui Yesus Kristus ini, dia layak hidup kekal. Ini saudara, ini perjanjian Tuhan. Dikatakan ayat 10 dikatakan begini. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi orang kudus itu hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus. Sekali untuk selama-lamanya. Sejak kapan saudara menjadi seorang Kristen? Mulai hari itu saudara disebut orang kudus sampai hidup kekal. Perhatikan, ini sebuah ketetapan
persembahan. Karena persembahan itulah yang membuat kita kudus. Bukan karena perbuatan kita. Bukan karena kita itu membawa persembahan. Katakanlah hari-hari ini kita tahu kalau ada orang pergi ke gereja, ada yang membawa persembahan. Entah sekarang ini ada yang membawa persembahan dalam bentuk uang. Ada yang dalam persembahan bentuk yang lain. Mungkin saja kalau dia di desa, dia membawa persembahan hasil pertanian. Ya, tapi kita memperhatikan itu bukanlah sebagai alat atau bahan untuk mengampuni dosa kita, saudara-saudara. Itu sebagai bentuk yang lain. Itu sebagai bentuk kita membangun pelayanan atau ucapan syukur, ya, apa yang kita dapatkan dari Tuhan, ya. Tetapi persembahan yang benar, yang sekali untuk selama-lamanya kita sudah dapatkan, ya, ialah ketika Yesus Kristus mati di kayu salib. Itulah persembahan yang benar yang kita telah terima. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita telah menerima pengampunan dosa. Dan itulah persembahan yang kita bawakan kepada Tuhan. Nah, itulah yang menjadikan kita kudus, saudara-saudara. Jadi tidak ada usaha manusia di sini. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa dia memperoleh kekudusan dari upayanya sendiri. Mungkin ada orang berkata, seringkali pandangan yang berkata ada orang itu mengalami penyucian dosa karena dia berpuasa. Tidak ada manfaatnya, saudara-saudara. Pengampunan dosa tidak ada melalui jalur lain. Hanya melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika ada orang mempraktikkan berpuasa, itu bukan jalur untuk pengampunan dosa. Itu jalur hanya untuk masuk dalam sebuah persekutuan yang lebih dalam, yang ingin mengerti hikmat wahyu Tuhan atau visi Tuhan yang Tuhan mau nyatakan. Jadi kita melihat di dalam iman Kristen hanya satu cara, tidak ada cara lain, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Disitulah pengampunan dosa sudah dikerjakan. Dosa-dosa apapun bentuknya, dosa turunan, dosa perbuatan pribadi, ini kita tahu. Kehidupan dosa manusia itu ada dua jenis. Dosa warisan, dosa turunan, artinya nenek moyang kita Adam berbuat dosa, itu diwariskan kepada kita. Dan dosa perbuatan kita setiap orang karena warisan tadi mempunyai efek kepada kita berbuat dosa, cenderung berbuat dosa. Dan Tuhan sudah mengampuninya sekali untuk selama-lamanya. Dan saudara-saudara, tentunya kita memperhatikan bahwa inilah yang menjadi pemahaman kita sebagai orang percaya, bahwa tidak ada model pengampunan dosa di tempat lain. Hanya satu-satunya model percaya kepada Yesus Kristus. Ini saudara. Jadi tidak ada ditemukan di tempat lain orang mendapatkan pengampunan dosa. Hanya di dalam Yesus Kristus. Ini saudara-saudaraku yang terkasih, kita memperhatikan bahwa apa yang Allah sudah sediakan, kita pelihara itu. Jangan kita terombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran-pengajaran dunia yang mengajarkan seolah-olah ada pengampunan dosa di tempat lain. Kita memperhatikan di dalam kitab Galatia, di mana di situ jemaat di Galatia mengalami sebuah penyesatan oleh ajaran-ajaran palsu yang ada di sekitar mereka. Galatia pasal yang pertama, ayatnya yang 6 hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan ayat ini. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu,
Sekarang aku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saya sambung ayat yang ke-11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Saudara-saudara, jadi hanya Injil yang benar, Injil dalam Yesus Kristus, Injil yang mengajarkan tentang pengampunan dosa sekali untuk selama-lamanya. Kalau ada Injil lain yang mengajarkan bahwa ada pengampunan dosa di luar Yesus Kristus, itu Injil dari manusia. Itu boleh dikatakan Injil palsu. Ya. Kalau ada yang mengajarkan bahwa ada pengampunan dosa, ada orang masuk surga melalui jalur lain di luar Yesus, itu Injil palsu. Itu yang dibuat oleh manusia, bukan dari surga. Jadi ini saudara perhatikan, di dalam Yesus Kristus satu-satunya manusia layak masuk surga. Itu Injil yang benar, itu Injil yang dari surga. Jadi kita tidak bisa lagi disesatkan oleh pandangan-pandangan manusia, cara-cara manusia yang mau mengalihkan pandangan yang benar. Mereka mau menampilkan ajaran-ajaran mereka yang sesungguhnya itu tidak benar. Itu tidak berkenan kepada Allah. Itu yang menyesatkan manusia. Nah, ini saudara. Jadi disinilah kita mau memperhatikan selama ini apa yang saudara telah terima dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu Injilnya, di mana di dalamnya saudara-saudara mendapatkan pengampunan dosa. Maka peganglah itu sampai akhir hidup saudara. Lakukanlah hukum-hukum Tuhan sepanjang saudara-saudara hidup. Karena saudara-saudara telah dikuduskan olehnya. Tuhan telah menguduskan saudara. Maka hidup saudara berdasarkan apa yang Tuhan tetapkan. Firman-Nya ini kudus. Firman-Nya ini mengajarkan kepada kita untuk hidup berkenan kepada Allah selama hidup kita di dunia. Sehingga kita setiap meletakkan apa yang kita inginkan di dunia ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi setiap orang kudus pasti dia merindukan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya di bumi ini. Maka apa yang dia kerjakan pasti dia hubungkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dia sudah tidak bisa mencari ke tempat lain. Dia tidak bisa mencari nafkah atau rezekinya di dunia ini ke tempat yang lain. Dia datang kepada firman Kristus. Dan inilah janji dan jaminan hidup bagi umatnya di muka bumi. Peliharalah ini saudara-saudaraku yang terkasih. Sebab Injil itu hanya satu, tidak ada dua. Sebab anugerah Tuhan itu sekali untuk selama-lamanya. Kematian Yesus Kristus hanya sekali untuk selama-lamanya. Setelah itu tidak ada lagi. Itulah sebabnya hanya ada satu Injil, hanya ada satu anugerah, dan keselamatan itu hanya satu, dan pintu ke surga tidak ada tempat lain, hanya di dalam Yesus Kristus. Ini saudara, terimalah ini dan berkat Tuhan ada atas saudara-saudara yang terkasih dan memenuhi masa depan saudara-saudara, generasi anak-anak, dan sampai di mana masa Yesus Kristus datang kedua kali untuk menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati. Itulah firman Kristus bagi kita hari ini di dalam kita memasuki suasana-suasana menjelang Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.